Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, para jamaah, para pecinta Rasulullah, para pecinta majelis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kesehatan, kekuatan, berkat taufik dan hidayah. Kita semua masih bisa istiqomah. Mudah-mudahan sampai akhir hayat kita semua dijadikan hamba-hamba yang selalu istiqomah dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah, para pecinta Rasul sallallahu alaihi wasallam, bermodal cinta berharap surga adalah suatu realita yang bisa menjadi kenyataan. Ketika kita mengaku cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka harus dibuktikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Diriwayatkan dalam suatu hadis, ada seorang A'rabi, orang Badui, orang yang hidup di atas gunung perdesaan, orang desa yang polos, orang desa yang lugu, bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Ya Rasulullah, kapan akan terjadi hari kiamat? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ma a'adatta laha." Wahai orang Badui, apa yang sudah kamu persiapkan untuk menghadapi hari kiamat? Maka orang desa, orang Badui yang polos tersebut menjawab, "Demi Allah, saya tidak pernah salat sunnah. Saya juga jarang melakukan puasa sunnah, dan tidak ada amalan-amalan yang mengandung pahala yang besar yang saya kerjakan. Namun dalam diriku masih ada cinta yang kuat kepada Allah dan cinta kepadamu ya Rasulullah." Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam tersenyum. Rasulullah bersabda, "Al-mar'u ma'aman ahabbah." Seseorang akan dikumpulkan bersama dengan orang yang ia cintai. Para jamaah, para pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengaku cinta kepada Nabi Muhammad tidak cukup di lisan saja. Akan dikatakan omong kosong jika kita mengaku cinta kepada Nabi Muhammad tapi tidak ada pembuktian. Tentu pembuktian cinta harus dengan sebuah pengorbanan. Berkorban dengan waktu, berkorban dengan tenaga, berkorban dengan harta, bahkan nyawa sekalipun untuk pengorbanan kita kepada Nabi Muhammad. Bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad, mari kita tarbiyah, didik hati kita kembali. Disebutkan dalam satu hadis, Anil A'ra bin Yasar al-Muzni radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah bersabda, "Ayyuhan nas, wahai manusia, tubu ilallah, bertaubatlah engkau kepada Allah, wastaghfiruh, dan memohonlah ampun kepada Allah, beristighfar. Fa inni, sesungguhnya aku," kata Nabi Muhammad, "Fa inni," kata Nabi Muhammad, "sesungguhnya aku, atubu, bertaubat, membaca istighfar, fil yaumi, setiap hari, mi'ata marrah, sebanyak 100 kali. Hadis rawahul Imamul Muslim. Para jamaah yang dimuliakan Allah, kita ketahui bersama bahwa Nabi Muhammad adalah seorang hamba Allah, seorang Rasul sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang mempunyai sifat maksum. Tidak mungkin para nabi dan para rasul berbuat dosa. Beliau juga sering mengingatkan kepada kita bahwasanya menjadi hamba yang bersyukur adalah termasuk tujuan beliau mengajarkan kepada kita untuk menjadi hamba yang bersyukur.
Pertanyaannya adalah, kita sebagai umatnya yang mengaku cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berapa kali kita membaca istighfar? Kita tidak ada jaminan masuk surga. Kita selalu berbuat dosa. Hadirin para jamaah pecinta Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ada baiknya di zaman yang penuh dengan ujian seperti sekarang ini, di mana kita hidup di arus akhir zaman, maka kita jadikan istighfar sebagai satu amalan kita, karena ada sekian banyak fadilah, keutamaan istighfar, agar dalam kehidupan kita ini penuh dengan rahmat Allah, penuh dengan ampunan, maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semangat dalam beribadah. Di antara keutamaan dan manfaat istighfar yang disebutkan di dalam Quran dan hadis, yang pertama, orang yang rajin membaca istighfar akan membuat Allah ridho, akan membuat Allah gembira. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya Allah lebih gembira dengan taubat hambanya seperti gembiranya salah satu dari kalian yang menemukan untanya yang hilang di padang pasir. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Yang kedua, keutamaan dan manfaat istighfar akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menjelaskan di dalam firman-Nya, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang mensucikan dirinya dari perbuatan dosa. Yang ketiga, keutamaan istighfar mengusir kesedihan, mengusir kegalauan, kesumpekan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang senantiasa melazimkan istighfar, maka Allah akan memberikan kegembiraan dari setiap kesedihannya dan kelapangan untuk setiap kesempitannya, dan memberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Abu Daud dan Imam Ibnu Majah. Yang keempat, keutamaan istighfar melancarkan rizkinya. Seseorang yang rajin membaca istighfar, maka rizkinya akan dimudahkan, dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul menegaskan di dalam hadisnya, sesungguhnya seorang hamba bisa tertahan rizkinya karena dosa yang dia lakukan. Hadis riwayat Ahmad dan hadis riwayat Imam Ibnu Hibban dan Imam Ibnu Majah. Yang kelima, akan mudah mendapatkan keturunan seorang anak. Allah menjelaskan di dalam surat An-Nuh ayat 10 sampai dengan ayat 12 yang artinya, maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun, beristighfar kepada Tuhanmu. Sesungguhnya Dia Zat yang Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan yang lebat kepadamu dan memperbanyak harta dan anak-anakmu, serta mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai yang mengalir indah. Para jamaah, para pecinta majelis Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kita sebagai umatnya yang mengaku cinta kepada Nabi Muhammad, mari kita amalkan istighfar ini. Mungkin di antara kita ada yang belum dikaruniai seorang anak, maka lazimkan, istiqomahkan membaca istighfar setiap hari. Insya Allah segala hajat dan kebutuhan kita akan dimudahkan oleh Allah. Mungkin kita punya permasalahan yang belum selesai, maka insya Allah dengan kita rajin membaca istighfar, permasalahan itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakinlah, bersama Allah ada solusi, dan setiap permasalahan akan selesai jika kita melibatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan nasihat ini bermanfaat. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.